Assalamualaikum. Ini acara apa ini? Ini acara extraordinary untuk percepatan Federasi Indonesia lebih maju lagi. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir, PJ Gubernur Jawa Barat, Ketua Steering Komite Piala Presiden 2024 Bapak Marwarar Sirait, dan penonton yang hadir di acara peresmian pembukaan Piala Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Piala Presiden 2025, turnamen bergengsi yang siap mengguncang Asia dengan kehadiran klub-klub elit dunia. Atmosfer sepak bola nasional kembali memanas menjelang perhelatan Piala Presiden 2025, turnamen pramusim paling prestisius di Indonesia. Gelaran yang selama ini menjadi ajang adu gengsi klub-klub Liga 1 kini bersiap melangkah lebih jauh. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Presiden akan menghadirkan sentuhan global yang nyata, partisipasi klub-klub besar dari Eropa dan Asia. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh perwakilan PSSI, yang menyatakan bahwa setidaknya ada 16 klub luar negeri yang sudah menyatakan kesediaan mereka untuk ikut serta. Antusiasme dari klub-klub luar negeri sungguh luar biasa tahun ini. Kami telah menerima konfirmasi minat dari 10 klub Eropa dan 6 klub Asia yang siap meramaikan Piala Presiden 2025, ujar Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, dalam konferensi pers pada Kamis 17 April. Ia menambahkan bahwa partisipasi klub-klub besar tersebut tinggal menunggu keputusan akhir dari rapat internal PSSI yang dijadwalkan dalam pekan ini. Klub-klub top dunia menyatakan minat. Arya tidak menyebutkan secara eksplisit nama-nama klub yang telah menyatakan minat. Namun sejumlah sumber internal menyebutkan bahwa beberapa klub elit Eropa yang tengah melirik Indonesia diantaranya berasal dari liga-liga papan atas seperti Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, dan Ligue 1. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa klub seperti AC Milan, Borussia Dortmund, dan Olympique Lyonnais termasuk dalam daftar klub yang sudah menyatakan kesiapan mereka. Dari Inggris, nama West Ham United dan Leeds United juga mencuat sebagai kandidat kuat. Klub-klub ini melihat Piala Presiden sebagai ajang eksibisi yang tepat untuk memperluas pasar mereka di Asia Tenggara, terutama di Indonesia yang dikenal memiliki basis penggemar sepak bola yang luar biasa besar. Sementara dari Asia, klub-klub raksasa seperti Ulsan Hyundai, Korea Selatan, dan Kashima Antlers, Jepang, disebut-sebut sebagai bagian dari 6 tim Asia yang akan ikut bertanding. Kehadiran mereka tidak hanya akan meningkatkan kualitas persaingan di Piala Presiden, tetapi juga memberi pengalaman internasional bagi klub-klub lokal. Piala Presiden menuju level baru. Sejak pertama kali digelar pada 2015, Piala Presiden menjadi panggung uji coba bagi klub-klub Liga 1 menjelang kompetisi resmi. Namun, dengan potensi masuknya klub-klub luar negeri, turnamen ini diproyeksikan akan naik kelas menjadi turnamen pramusim bertaraf internasional, layaknya Audi Cup di Jerman atau Emirates Cup di Inggris. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang juga dikenal memiliki koneksi luas di Eropa, disebut-sebut memainkan peran besar dalam menjalin komunikasi dengan klub-klub tersebut. Dalam beberapa bulan terakhir, ia melakukan lawatan ke Eropa dan Asia untuk menjajaki kerjasama strategis dalam rangka meningkatkan eksposur sepak bola Indonesia. Ini adalah bagian dari rencana besar kami untuk memperkenalkan sepak bola Indonesia ke panggung internasional. Piala Presiden bukan hanya soal mempersiapkan musim baru, tetapi juga menguji kapasitas kita sebagai tuan rumah event berskala global, ujar Erick dalam wawancara eksklusif dengan media nasional. Format turnamen menyesuaikan. Dengan adanya klub-klub luar negeri, PSSI tengah mempertimbangkan format baru. Jika sebelumnya Piala Presiden hanya terdiri dari 18 klub Liga 1, kini PSSI mempertimbangkan menggabungkan 8 klub lokal dan 8 klub luar negeri untuk babak utama. Turnamen akan dibagi menjadi 4 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim terbaik dari masing-masing grup akan lolos ke babak perempat final. Format ini masih dalam tahap pembahasan. Kami ingin memastikan jadwal tidak berbenturan dengan kalender FIFA dan kompetisi domestik di negara asal klub peserta, ujar Arya. Selain itu, kami juga tengah berdiskusi dengan broadcaster nasional dan internasional untuk menyiarkan turnamen ini secara global. Dukungan dari pemerintah dan sponsor.
Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, mendukung penuh langkah PSSI dalam menginternasionalisasi Piala Presiden. Dalam pernyataan resminya, Menpora Dito Aryo Tejo menyatakan bahwa kehadiran klub-klub luar negeri dapat menjadi batu loncatan menuju pencapaian lebih tinggi dalam pengembangan olahraga nasional, khususnya sepak bola. Turnamen seperti ini bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda dan membuka peluang kerja sama antar negara. Kami mendukung penuh langkah PSSI, dan pemerintah siap memfasilitasi segala kebutuhan logistik dan keamanan selama turnamen berlangsung, ujarnya. Selain itu, sejumlah sponsor besar juga mulai melirik peluang ekspansi melalui Piala Presiden. Brand global seperti Nike, Samsung, dan TikTok disebut tengah dalam pembicaraan untuk menjadi sponsor utama. Hal ini bisa menjadi dorongan besar bagi Piala Presiden untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan hadiah turnamen. Lokasi dan jadwal masih dirahasiakan. PSSI hingga saat ini belum mengumumkan secara resmi lokasi penyelenggaraan. Namun, sumber internal menyebutkan bahwa stadion-stadion bertaraf internasional seperti Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali, dan Jakabaring, Palembang, masuk dalam daftar kandidat kuat. Ketiga lokasi ini dianggap memiliki fasilitas terbaik dan dukungan infrastruktur yang memadai untuk menjamu klub-klub internasional. Jadwal resmi turnamen juga masih menunggu hasil rapat akhir PSSI. Namun, Piala Presiden 2025 diproyeksikan akan berlangsung pada awal Juni 2025, memanfaatkan jeda musim kompetisi di Eropa dan Asia. Siapa yang akan terpilih? Dari total 16 klub yang sudah menyatakan minat, hanya sebagian yang akan dipilih. Hal ini tergantung pada hasil rapat PSSI yang mempertimbangkan kualitas klub, kesiapan logistik, waktu luang dalam kalender klub, serta potensi nilai komersial. Klub-klub yang memiliki daya tarik fanbase besar di Indonesia kemungkinan besar akan menjadi prioritas utama. Penentuan akhir akan mempertimbangkan banyak aspek. Kami ingin membawa klub yang bukan hanya kompetitif, tapi juga memiliki daya tarik kuat bagi penonton lokal. Kami akan umumkan daftarnya dalam waktu dekat, ujar Arya. Harapan besar dari supporter. Para supporter menyambut baik kabar ini. Di media sosial, antusiasme terlihat dari banyaknya diskusi mengenai siapa saja klub yang akan datang ke Indonesia. Tagar seperti Piala Presiden Internasional dan Bring Dortmund to Jakarta menjadi trending di Twitter, menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap peluang menyaksikan langsung laga klub-klub idola mereka. Bagi pemain lokal, ini juga akan menjadi kesempatan emas untuk menguji kemampuan mereka melawan pemain kelas dunia. Pelatih dan pengamat sepak bola juga menyebut turnamen ini sebagai laboratorium yang sangat berharga dalam membangun mental dan teknik pemain Indonesia. Piala Presiden 2025 bukan hanya sekadar turnamen pemanasan musim. Ia kini berubah menjadi panggung besar di mana Indonesia berkesempatan menunjukkan kapasitasnya sebagai negara sepak bola yang serius dan siap menjadi pusat perhatian Asia. Dengan keterlibatan klub-klub besar Eropa dan Asia, gelaran kali ini diyakini akan menjadi titik balik sejarah baru dalam dunia sepak bola nasional. Kita tinggal menunggu, klub mana yang akan resmi diumumkan sebagai peserta, dan seberapa besar gebrakan yang bisa diciptakan oleh Piala Presiden tahun ini.